Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana ada pengakuan dari mantan istri Habaib ini ya teman-teman. Dan ini memberitahukan tentang sikap yang kurang baik ya teman-teman. Kita coba lihat ke videonya teman-teman. Habis gitu cerai nggak lama nikah sama Ali Jindan. Lalu semenjak nikah itu kan saya nanya sama dia. Saya nanya sama dia, kamu tujuannya nikahin saya tuh apa? Terus dia gitu dia bilang, ya ente pikir aja sendiri faedahnya nyelamatin orang dari neraka gitu. Terus saya bilang, nyelamatin dari neraka gimana ya gitu. Terus katanya ya iya saya nyelamatin kamu dari api neraka, makanya kamu saya nikahin. Terus kan saya mikir ya, maksudnya emang udah pasti saya masuk neraka. Terus dia masuk surga gitu kan. Karena di ajaran saya yang dulu kan nggak ada kayak begitu. Nah akhirnya setelah itu nggak lama mulailah tuh sedikit-sedikit kedok-kedoknya dia tuh terbongkar sama saya. Mulai suka kode-kodein di pondok katanya nggak ada makanan buat buka puasa anak yatim katanya gitu. Saya kirimin beras nggak maunya uang ya kan. Dan itu uang saya kirimin. Akhirnya kebongkar sama saya semuanya. Dia suka main perempuan begitu. Dulu sempat saya sebarin di Instagram. Korbannya itu dulu banyak yang nge-DM saya, sekitar ada 17 orang, termasuk si Kak Zeta Salim yang kemarin rame di infotainment. Ya. Nah, Jeda Salim jadi korban juga tuh. Pengalaman dari situ saya bercerai sama dia. Nah, masuklah lagi saya kenalan sama yang namanya Rifki Alidrus. Rifki Alidrus deketin saya, berkedok agama lah intinya gitu. Akhirnya dibilang pas mau ceramah katanya ke Jakarta. Saya waktu itu masih tinggal di Jakarta ya. Akhirnya dia bilang saya jemput ya katanya, kita jalan. Mau kemana ya? Tapi dijemputnya jam 4 subuh. Nah jam 4 subuh saya dibawa ke hotel tempat dia nginep. Saya pikir waktu itu kan sama supirnya ya, namanya si Anam. Saya pikir bertiga, ternyata enggak, dia buka 2 kamar. Si Anam itu kamar sendiri. Akhirnya dari situ dia janji katanya mau nikah. Saya ngomong sama orang tua saya kan nggak boleh. Nggak boleh karena dia punya istri gitu kan. Akhirnya dia dipanggil sama orang tua saya karena mama saya juga mualaf. Mama saya ngomong sama dia, Rifki kalau misalnya kamu begini kamu nggak pantas buat ceramah. Karena apa? Saya ini mualaf kata mama saya. Saya lebih menghargai orang yang belajar agama satu persatu ayatnya tapi dia terapkan dalam hidupnya. Bukan orang yang memang dia hafal Al-Quran tapi dia nggak terapkan dalam hidupnya. Sampai dia datang ke apartemen saya nemuin mama saya waktu itu nangis-nangis minta maaf. Akhirnya saya maafin. Sempat dia sakit malah masih saya kirimin obat kok. Di hotel tadi itu gimana, Kak? Tanya itu pastilah. Tapi tanya ini itu ya pastinya itu. Ya maksudnya belayar ya, maaf. Udah nggak usah dibahas ini apa. Polisi katanya kalau dirugikan. Saya punya bapak angkat itu seorang Habib ya, Habib Muhammad bin Ali Asgaf yang di Tebet. Itu bapak angkat saya menghargai beliau gitu. Jadi waktu itu beliau bilang, oh masalah seperti ini nggak usah diperpanjang ya, masalah ini begitu. Akhirnya saya saya mengalah gitu. Saya mengalah, saya maafkan. Tapi di sini juga saya nggak mau pihak, maksudnya saya cuma mencari kebenaran. Karena saya mualafkan, saya cuma mencari kebenaran apakah benar cucu Nabi Muhammad itu ada yang kelakuannya seperti ini. Palsu, jahanam itu. Kalaupun memang ada gitu. Saya jadi bertanya-tanya gitu. Nah, sebenarnya nanti di akhirat itu yang dinilai itu amal perbuatan kita selama di dunia atau dari nasab kita.
gitu. Sayid, tanggapi Sayid. Oh iya Kak, Kalau dari kasar itu ada minum masuk surga, Mbak. otomatis Rifki itu melakukan hal-hal yang seperti itu ya, Rifki Iya, terus. betul. Kemudian gombalannya seperti apa janji-janji manis dia kepada kakak? Banyak lah itu kejadian dan dia udah minta maaf. Sebenarnya saya udah maafin. Saya di sini tuh nggak mau memihak sama siapa-siapa. Saya cuma pengen tahu aja. Apakah benar mereka keturunan Nabi? Apa bukan? Udah itu aja. Bukan, Mbak. Bukan. Keturunan Yahudi. Silahkan Anda Sorry untuk menjelaskan secara detail dan mungkin mudah dipahami oleh Mbak. Monggo. Jadi mereka itu keturunannya langsung keturunan Nabi. Jadi nasab mereka dibuat di atas negeri untuk kepentingan anak cucu mereka supaya anak cucu mereka dimuliakan oleh orang di mana mereka tinggal di bumi ini. Nah, mereka mencoba berbentuk orang alim, menuntut ilmu, menapakkan kesalehan, sehingga ulama-ulama yang ada di angkatan 1917 tidak menganalisa dan mengalami kebenaran mereka. Nah, karena Allah kepada kebenaran palsu, maka Allah tampakkan dalam Bani ini karakter mereka yang asusila, yang pencuri, yang penipu, macam-macam itu disimpan kayanya dari bertahun-tahun semenjak abad tahun 1945 setelah lahirnya mereka. Tampaklah kelakuan Yahudisme mereka, ya. Kemudian tahun 2023 berkata Yahya Imam Abdul Utsman Al-Ghazali yang meneliti apa kata mereka, ternyata kata mereka palsu. Baiklah kakek moyang mereka, komunitas mereka itu tidak sama sekali bersambung dengan Rasulullah SAW. Begitu, Pak. Jadi mereka pun tidak punya jalur nasab yang kuat yang dapat memverifikasi nasab mereka dengan nasab Sadatul Ashraf. Jadi mutlak mereka bukan keturunan Nabi secara ilmu nasab dan ilmu sejarah. Nah, di zaman modern ini orang punya ilmu sains terkait masalah DNA. Nah, ketika mereka diuji DNA mereka ternyata bukan sama sekali keturunan Nabi, bahkan keturunan Arab bukan, melainkan keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi yaitu keturunan Al-Khazar, apa Nabi. Nah, kakek moyang mereka dalam sudut DNA adalah mertua Fir'aun, Yuya, gitu. Nah itu kalau misalnya maaf ya saya potong yang mau bilang saya palsu itu Bang Ahmad 13 itu temennya Ali Jindan dulu jadi wali nikah saya. Maaf. Assalamualaikum. Saya Nano, ahlan. Ya, anak di sini. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi dia pengakuan dari mantan istri ya teman-teman, yang mana dia menyatakan ada seorang Habib yang mana berkedok agama, iming-iming masuk surga atau kayak gitu ya teman-teman, untuk mendekati seorang wanita ya teman-teman. Jadi khususnya jangan terlalu percaya teman-teman, apalagi menyangkut keselamatan wanita itu teman-teman. Oke, itu aja. Semoga di sini kita bisa ambil pelajaran teman-teman. Kalau ada orang jual-jual membawa-bawa agama tapi ingin diiming-imingi pengen imbalan, itu hiraukan ya teman-teman, dan itu nggak bener ya teman-teman, nggak baik ya teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad kelak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.